Okay, everyone, before we start, kita mulai praise and worship dulu ya. Let's prepare our hearts, our mind, and our ears. And if you guys want to sing, please do sing out loud. Kalau mau shout, kayak all your feelings out juga boleh. Pokoknya just do whatever you want, karena kita juga sekarang lagi di rumah. Enjoy. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here Okay, everyone, let's pray. Bapak, terima kasih. Thank you for letting us worship you for a moment. Tuhan, sekarang kami mau dengar your words, Tuhan. Tuhan, tolong help us understand what you want to say to us. Benar-benar Tuhan sentuh hati kami supaya kami benar-benar bisa ngerti dan melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. We praise you, Lord. We worship you. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray. Amen. Halo semuanya, thank you Kelly, udah lead us worship, udah lead prayer juga. Thank you Ci Sherlyn buat kesempatannya, aku boleh sharing firman Tuhan.
kalau it's possible, kalian boleh open video guys. Kita udah lama banget nggak ketemu, ya, nggak entah onsite atau di Zoom juga. It's my first time sih di Zoom ya. I pernah dapat schedule di CLC Youth, tapi I rekam sendiri dari depan kamera, I nggak bisa lihat kalian. Aku kangen banget sama kalian guys. Hari ini aku mau share sedikit aja gitu. So apa yang kita akan lakukan hari ini adalah ini platform kita, this is our home. Kita bisa chit-chat di sini, kita bisa buka mic, kita bisa cerita. I think kita udah lama kita nggak tell story kita. Di sini kita bebas banget, kita bisa cerita apa yang lagi kalian alami. So I'm gonna preach, I think nggak lama sih ya, tapi ayo kita coba belajar. Hari ini I mau share buat grow. Aku tulis di situ welcome home. Nggak kebetulan kemarin juga di Instagram kita post welcome home guys. I think this is our home. Nah, kita mau belajar tentang bertumbuh seperti apa sih di sini. Nah, kita harus balik ke firman Tuhan dong. Nah, di sini dalam 2 Petrus 3 ayat 18 aku bacain ya. Semuanya aku ada ditulis di sini, jadi kita bisa fokus di sini. Aku bacain, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, bertumbuh seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Ya, bertumbuh seperti ini teman-teman. Aku kutip dalam Amplified Bible itu ditulis but grow spiritually mature. Kalian tahu bahwa ini adalah salah satu yang Tuhan mau kita bertumbuh. Salah satunya bukan bertumbuh secara fisik. Aku ngeliat kalian ya, dulunya ada yang kayaknya masih segini aku gitu loh. Tiba-tiba sekarang udah lebih tinggi dari aku, ya kalian grown up gitu. Tapi kita belajar di sini, apa yang kita pelajarin, pertumbuhan yang Tuhan mau adalah kematangan rohani atau spiritually mature yang Tuhan inginkan guys. Di sini aku tulis di sini adalah awal dari sebuah pertumbuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, awal dari sebuah pertumbuhan adalah tertanam. Ya, kalau kita ngelihat kata tertanam, kita ingat biji ya. Kita ingat biji sesawi itu tuh enggak? Kalau Tuhan pasti firman Tuhan juga katakan biji itu kecil banget gitu. Biji kecil banget, tapi begitu dia tertanam di suatu tanah yang subur, dia bisa mengakar ke dalam dan dia bisa grow up. Ini adalah awal dari pertumbuhan, yaitu tertanam. Nah, tertanam yang bagaimana yang aku mau jelasin di sini adalah ini guys. Jadi rumah itu adalah tempat terbaik untuk kita bertumbuh. I think I'm gonna stop this. Aku pengen lebih banyak lihat kalian. So tadi tulis rumah adalah tempat terbaik untuk kita bisa bertumbuh atau growing up at home. Aku mau sedikit saksian, cerita aja lah. Dalam 2 minggu ini, ada satu pengalaman menarik gitu. I think ini nyambung lah dengan apa yang aku sampaikan ya. Tiba-tiba anakku dapat tugas dari sekolah gitu, harus punya pet. Terus aku mulai berpikir aku harus beli apa gitu kan. Kalau aku beli anjing, aku udah denger kayaknya nggak gampang loh gitu kan. Apalagi taruh anjing di dalam rumah itu beresinnya nggak gampang, harus bersih. Aku lihat nih kayaknya terakhir Ariel punya anjing bagus banget gitu bulunya. Dulu Joanna punya, sekarang Kelly yang pegang sendirian nih, dulu Chelsea and Kelly. Nah, itu kayaknya repotnya lumayan gitu. Terus I think ya udah karena ini buat tugas sekolah, I think buat cuma lucu-lucuan aja gitu kan. I mulai berpikir dari sekolahnya udah bilang yang gampang-gampang aja, yang penting mereka bisa merawat dan mereka bisa turun sendiri gitu. Jadi nggak harus kita bantu gitu kan. Di pikiran udah yang paling gampang, turtle, turtle yang kecil-kecil. Oke, Manda kita beli turtle. Oke, dia udah semangat banget. The day aku mau beli turtle, on that day ada yang kasih aku ikan cupang gitu. Mungkin karena aku cerita, lo mau? Nih bawa gitu, enggak bawa gitu. Kayaknya dia setengah ngebuang deh, kayaknya stok dia banyak banget gitu loh.
aku dikasih ikan 3, aduh gimana, tapi yang namanya janji is janji, you know kan, aku mau coba belajar jadi bapak yang baik. Ketika aku bilang, oke, aku beliin kura-kura, aku tetap berangkat tuh beliin kura-kura. So my pet yang tadinya cuma mau beli kura-kura nambah, ada ikan juga, ikannya dikasih 3 lagi, nggak nanggung-nanggung. So I tetap beli kura-kura, I beli yang kecil-kecil segini, ada 3 yang kecil lah, kecil-kecil gini. Oke. Manda senang banget, dan yang bikin aku kaget adalah dia berani banget pegang-pegang itu kura-kura. Padahal aku kena kakinya aja, aku kayaknya jijik banget gitu. Tapi dia berani gitu. Oh, ini kemajuan nih, anak gue lebih berani dari gue. Ya udah, tenggat lah gitu. Nah, tiba-tiba dia dapat giliran pertama untuk presentasi di school, kayak begini, school online di Google Meet kalau nggak salah, dia nggak pakai Zoom. Oke, di Google Meet ternyata dia berani banget, dia angkat kura-kuranya, dia angkat nggak cuma 1, 3-3-nya, ibu guru lihat, begini-begini kan. Kalian tahu nggak, pengalaman saya dengan kura-kura dan ikan cupang itu, nggak sampai seminggu guys, kura-kuraku mati, ada 2 gitu. Dan Manda sedih banget, dan terus ada fish juga, ada mati, ada 2. Itu yang mati itu bisa yang bagus banget lagi, yang warnanya putih, terus dia kasih nama Pretty gitu. Dia sedih banget, papa Pretty mati, Pretty mati. Iya sebentar, aku lagi bingung ini kenapa mati ya gitu kan. Terus begitu aku ingat, wow, terakhir kali aku main beginian itu pas waktu aku SD. I think it's about 20 years ago. Aku udah lupa gimana sih cara merawat mereka, gimana sih cara ini mereka biar bisa bertahan hidup gimana. Ternyata aku punya beberapa kesalahan guys. Aku pindah itu kura-kura, I think sampai 3 kali rumahnya. Yang pertama aku pikir ya udahlah, cuma begini aja. Aku kasih, kalian tahu Tupperware ya, Tupperware yang kecil gitu kan. Kira-kira tingginya segini, dan aku taruh di situ, dan apa yang terjadi, kura-kurinya loncat tuh dari situ. Loncat dan dia jatuh, kayaknya stres. Ya udah aku ambil lagi aja, masukin. Besoknya tiba-tiba lo kok ada di bawah, aku masukin lagi, stres. Nggak bisa nih di sini, aku ganti rumahnya lebih gede, Tupperware-nya lebih gede gitu kan. I think kan buat main-main ya, udah beli ini aja gitu. Sampai intinya aku sama Aste bilang, udah ganti yang bagus lah, yang bener-bener namanya turtle tank. Kalau kalian cari di online ini ya, di toko hijau, kalian tahu toko hijau, beli turtle tank. Aku ganti rumah sampai 3 kali guys. Ternyata itu salah, itu nggak sehat untuk namanya kura-kura. Bayangin, kura-kura ketika aku Google, ternyata mereka itu butuh tempat beradaptasi gitu, dan ternyata nggak boleh banyak dipegang. Aku baru tahu gitu loh, aku nggak ngerti, aku nggak pikirin rumah yang baik untuk mereka. Dan fish-nya juga aku ada kesalahan juga tentang air. Aku benar-benar lost gitu. Di situ aku betapa pentingnya rumah untuk dia bertumbuh. Nah, sama dengan kita ini butuh rumah untuk kita bertumbuh. Amin. Kenapa sih aku bilang rumah? Sebentar. Nah, Sirkin. Nah, aduh, ini dulu. Nah, kenapa aku bilang rumah? Aku simpulkan dengan 3P, guys. Aku belajar dari kata rumah ini bagus banget. Di rumah itu ada penerimaan. Satu P yang pertama adalah penerimaan. Maksudnya apa? Aku ngelihat beberapa dari kalian, ada yang punya sisters, ada yang punya brother, right? Aku pernah tanya sih beberapa dari kalian, kamu pernah berantem nggak? Kakak adik? Pernah lah kok, gede kecil, dua-duanya pernah. Gitu. Tapi sedikit banyak dari beberapa yang aku tanyain ke kalian, nggak ada yang pernah dibilang, oke, mulai saat ini ya, mulai detik ini, aku nggak akan manggil kamu sister or brother. Itu nggak ada. Yang ada dari kalian cerita ke aku, that's my ex-boyfriend, that's my ex-girlfriend, tapi nggak pernah ada yang namanya ex-brothers. Oke, mulai sekarang, aku benci banget kamu ngomong gitu. Udah sekarang, you're my ex-brother, itu nggak pernah ada. Bener nggak? You're my ex-sister, itu nggak pernah ada. Karena apa? Di rumah itu ada value yang nggak kalian dapatkan di luar, yaitu penerimaan yang begitu luar biasa, teman-teman. Itu P yang pertama, yang saya mau share. Yang kedua adalah pertolongan. Pertolongan itu datang
dari orang terdekat, teman terdekat. Yes, kalian pernah bilang, Dad, this is ini my big bro, teman kalian lah, teman main. Tapi di suatu situasi seperti ini, kita ngalamin semua ya 2 tahun. Nggak cuma kita, tapi semua dunia itu mengalami banget yang namanya pandemi itu benar-benar luar biasa menghantam kita, dan itu menjadi salah satu masa yang susah gitu. Dan aku dapatkan sih pertolongan pertama itu pasti dari rumah, dari orang yang ada di paling dekat sama kita. Karena apa? Kita lahir dari situ. Pertolongan pasti pertama datangnya dari rumah, teman-teman. Yang terakhir adalah perlindungan. I think orang yang pertama kali stand up buat kita maybe bisa our father, mother, atau brother atau sister kita yang lindungin kita. Nantinya kalau kita ada case by case atau apa, makanya aku bilang ini ada 3 value yang luar biasa banget yang ada di rumah. Itu 3P ini, yaitu pertama adalah penerimaan, kedua adalah pertolongan, dan yang terakhir adalah perlindungan, teman-teman. Kita maju ya. Nah, sekarang aku mau share gimana caranya sih supaya kita terus bertumbuh. Intinya, apa yang kita perlu, what we need to grow. Apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Aku singkat aja, ada 3, teman-teman. Kita butuh makan dong. Kita butuh makan dong untuk bertumbuh ya. Yang kedua adalah kita butuh exercise, dan yang paling nggak penting, yang nggak kalah penting itu rest. Itu yang kadang nggak kita bayangin gitu. Aku mau tanya ya, tolong dijawab ya. Buka mic-nya siapa ya? Siapa ya? Timothy. Aduh, udah lama nggak ketemu Timothy. Open your mic, Timothy. Ya kok. Tim, sekarang kamu umur berapa, Tim? Nah, sekarang 16 kok. 16. Pernah nggak, Tim, dalam sehari aja, Tim, kamu lupa makan? Ya nggak seluruh harinya, paling lunch atau breakfast. Pernah lupa? Iya. Pernah lupa? Ya bukan lupa, Tapi rasanya nggak mau makan aja. oh, kamu lagi galau kayak kali ya? Lagi galau kayak. Atau kamu pernah puasa? Atau mungkin nggak mungkin sehari lah, paling dalam 2-3 hari pasti kamu ada makan dong. Iya, kayaknya nggak pernah sampai nggak makan sehari deh. Benar, itu untuk kita, fisik kita bertumbuh, dan kayaknya itu jadi kebutuhan kita. Benar ya, namanya eat. Tapi apakah cuma eat itu aja? Ternyata enggak gitu loh. Kita butuh apa? Di sini aku tulis ya. Eat itu kita butuh firman Tuhan juga gitu loh. Kenapa makanan, kalian udah breakfast? Udah breakfast? Yang udah breakfast, kalian sekarang pasti udah berpikir nanti siang makan apa sih? Nanti malam mau pesan apa ya? Gue mau gojek apa ya? Kalian udah mikirin, karena apa? Itu kebutuhan kalian. Ingat guys, untuk kita tadi ditulis spiritually mature, untuk kita bisa bertumbuh rohani kita, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu asupan rohani kita juga, gitu. Don't forget to read your Bible. Kenapa itu lupa? Kalau makan ini nggak lupa, kenapa firman Tuhan lupa? Nah, di era yang seperti ini, era yang ada yang bilang ini metaverse sudah dimulai. You know, yang namanya WhatsApp, kalian masuk ke Facebook, semua ada tulisan Meta. Dan ada teman aku bilang, sosial media is the awal dari metaverse yang kecil. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya apa yang kita lihat, itu jadi asupan juga buat kita. Jadi jaga apa yang kita lihat di sosmed, apa yang kita lihat sekarang pada suka ngeliat influencer, itu kan ya. Gue geli sih sama kadang ada influencer tuh suka bikin apa ya, bikin satu kata yang healing. Healing apa maksudnya gitu? Ini gue baca ini. Duh, gue mau healing ke Bali gitu kan. Terus ke Jakarta gue mau healing. Katanya kata-kata itu dirubah. Itu gara-gara itu, tau nggak? gue baca satu artikel ini, gara-gara itu kasus COVID itu naik lagi. Masyarakat bolak-balik sibuk healing. Gue mau healing ke puncak. On the day, ya, on the day itu ada satu hari apa gue lupa ini. Itu ditulis begini, positif corona di Indonesia itu nambah 50.000 sehari.
karena mendekati puncak gelombang kedua. Itu gara-gara influencer cuma posting lagi di Bali, lagi di mana, gue lagi healing di sini. Terus kita ikut-ikutan. Ini parah banget gitu loh. Terus ada yang bilang, aduh, kamu toksik banget deh. Apa sih toksik? Gue nggak ngerti, apa toksik gitu kan. Ngomong apaan sih lu? Gitu, ini gue berusaha mengikuti tren sekarang gitu. Terus orang bilang, lu nggak usah overthinking deh gitu. Apa overthinking? Oh, kalau overthinking ya masih masuk lah. Itu banyak kata-kata yang tercipta gitu loh sekarang gitu deh. Bahkan aku ada pernah lihat satu reels itu isinya kata-kata seperti itu. Aku sampai wah banyak banget ya gitu kan. Ini harus banget nih gue pelajarin, kayaknya enggak deh. Balik lagi ke tadi guys tentang it's ya. Jaga banget apa yang kita lihat, apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Itu apa yang menentukan kita nanti ngomongnya seperti apa, sikap kita seperti apa. Apalagi apa yang dimaksud firman Tuhan ini spiritual karakter, spiritual rohani, yaitu karakter kita nanti bertumbuhnya seperti apa. Itu dimulai dengan apa yang kita lihat di sosial media, jaga. Dan bagaimana kita mengepost something, itu harus dijaga, teman-teman. Yang pertama tadi, God's word, ya, ada 3G. Yang kedua, exercise, tubuh kita perlu olahraga dong, bener ya? Tubuh kita perlu olahraga, bener ya? Nah, apa maksudnya God's will ini? Nah, aku mau bacain. Tubuh kita perlu bergerak supaya pertumbuhannya semakin baik. Nah, same thing di Bible. Sorry, aku nggak buka di sini. Aku nggak tulis di sini. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ditulis begini: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, teman-teman, ibadah ini itu salah satu wadah untuk kita bisa praktekkan firman Tuhan yang udah kita baca gitu. Misalkan tentang mengasihi. Ayo, ini tempat kita untuk saling mengasihi. Ini tempat kita untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Nanti I hope kita bisa saling cerita, kalian lagi ngalamin apa sih? Aku rasa, aku yakin banget yang namanya school online itu nggak segampang kata-katanya itu, school online. Itu kayaknya banyak banget kesulitan. Aku udah, I think almost 4 years aku ada pelayanan di masuk ke SMA gitu, dan ya before COVID ya kita ketemu begini ibadah, dan setelah COVID ya mereka tetap jalan ibadah by Zoom. Iseng aku kadang nanya gitu, guys gimana sih school online gitu kan? Itu jawabannya lucu-lucu. Wah nggak enak kok gitu kan. Mana gurunya lagi ngomong tiba-tiba nge-lag, jadi begini diam gitu kan. Terus ya bu nge-lag lagi dah gitu kan. Semua benar-benar bergantung sama yang namanya jaringan gitu. Terus mereka pusing katanya kalau kumpul tugas itu katanya pusing banget, dan mereka yang kebanyakan dari mereka butuh guidance gitu. Dan itu nggak semudah kalau kita ketemu apa sih bahasa sekarang PTM ya, pelajaran tatap muka. Mereka merindukan hal itu. Tapi it's okay guys, apa yang terjadi ini kita ikutin aja, apalagi kita ikutin bagaimana pemerintah mengatur, karena mereka udah pikirkan kan yang terbaik. Nah, yang kedua ini exercise God's will. Guys, apa sih yang terjadi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan? Tadi malam aku baru dapat, ini bagus banget. Ini salah satu quote dari John Bevere. Since happens when our desire becomes more important, submitting to the will of God. Jadi kalau kita nggak apa ya, kita lakukan seenaknya, kita exercise seenaknya, kita lakukan apa yang jadi ambisi kita nggak ngelakuin apa yang Tuhan mau, ternyata itu dikatakan berdosa. Gitu. Ayo kalau kita mau bertumbuh, kita juga perlu latihan di sini. Latihan dengan apa yang kita sudah baca dan kita renungkan firman Tuhan, kita praktekkan di tempat ini. Tempat ini adalah rumah yang terbaik untuk kita bisa bertumbuh. Amin. Yang terakhir adalah rest. We need rest, yes. Karena apa? Tubuh kita perlu istirahat, teman-teman. Gimana kita jalan terus, kita aktivitas terus, kita belajar terus, kalau kita nggak pernah rest, akhirnya jadi sakit. Apalagi belakangan ini ya. Kemarin kita baru meeting, kita baru saling berbagi info tentang
beberapa yang sudah pernah positif ya, dibilang rest ini perlu banget gitu. Tolong jangan sepelekan Omicron, karena walaupun Omicron cuma kayak batuk pilek, cuma apa, tapi you need rest more gitu loh. Jangan sampai lupakan tidur. Itu yang baik berapa sih buat kalian? 6 sampai 7 jam itu harus dipenuhi. Dan dan memang benar sih gitu kan. Aku dulu pernah di umur I think buat 20 gitu, aku pernah kurang tidur dan memang badanku rasanya nggak enak banget gitu. Dan saat itu siklusnya kebalik malah gitu. Jadi aku tidur tuh pagi itu tuh nggak sehat banget. Jangan tidur. Intinya the same thing dengan kerohanian kita. Tadi aku tulis adalah G yang terakhir adalah God's presence. Kita perlu rest di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Kita perlu merasakan hadirat Tuhan, kita rest dalam hadirat Tuhan. Kalian make sure nanti the next meeting di tempat ini pasti kita diawali dengan praise and worship, benar ya? Kayak tadi kita udah worship God. Make sure ketika kita lagi worship, udah nggak usah pusing yang lain, singkirin yang lain. Atau mungkin kemarin-kemarin kalau kita ibadah online, tangan kita jangan online juga dong. Kita fokus sama apa yang lagi kita di depan kita nih ibadah. Kita harus ingat ada hadirat Tuhan. Kita harus stres di situ. Kalau enggak, ntar gimana? Pasti kerohanian kita rada aneh gitu loh. Kita ngegerundel, kenapa sih? Ya karena kalian kurang rest dalam hadirat Tuhan. Kita harus pikirin apa yang nggak pernah kelihatan. Itu kayak ini nggak kelihatan dan mungkin nggak dipikirkan. Tapi itu harus kita lakukan, yaitu rest dalam hadirat Tuhan. Aku mau tutup dengan satu firman Tuhan ini, teman-teman. Kalian pasti tahu banget cerita ini di dalam Lukas 10 ayat ke-39, kisah tentang Maria dan Marta. Dikatakan seperti ini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam bahasa Inggris ditulis hanging on his words. Ini nggak cuma mendengarkan terus, tapi dia benar-benar fokus sama Tuhannya. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ngomong, itu benar-benar dia dengerin. Dia cuma mau diam duduk dekat kaki Tuhan, yaitu dia mau rest di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. I think apa yang aku sampaikan sudah selesai. Aku simpulkan yang tadi ya, gimana kita untuk bertumbuh, ini adalah tempat pertumbuhan yang terbaik. Ini adalah safe place. Itu kita nggak mungkin juga ceritain apa yang nggak baik kita ceritain. No. This is the place kita, ini safe place. Di sini ada Cici Sherlyn, ada beberapa core team juga yang akan bantu kalian. Kalian bisa terbuka di sini cerita apa yang kalian alamin, dan kita juga rindu kalian bisa cerita bebas di sini pengalaman kalian sama Tuhan, atau mungkin kalian ya amit-amit mungkin ada yang pernah kena COVID, kalian bisa berbagi di sini. So this is the time, guys. Aku balikin ke Cici Sherlyn ya. Thank you, Denny, for sharing. Before that, I actually want to share. So we have verse of the week. So the host will share at the end of each service. We're gonna share a verse of the week, and we'll share it on Insta too. So, it will hopefully be applicable to you guys. You can memorize it, ingetin, and kayak maybe when something comes up in the middle of the week, you run back to that verse. Okay. So verse of the week today is Habakkuk 1 verse 5, the Lord's answer. Look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you would not believe, even if you are told. Amen. So believe, trust that God can do something in our life that we will not believe and will be amazed by His works. Amen. I'll close in prayer ya. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur. Terima kasih untuk Kodeni ya Tuhan yang sudah share. Terima kasih Tuhan untuk wadah ini. Kalau kami boleh sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami diberikan kesempatan untuk share Tuhan, belajar dari satu sama lain. Kami memberikan kekuatan pada teman-teman kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kami ada pada hari ini di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi
tapi karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk Ariel Tuhan, kalau dia udah boleh masuk ke unit Tuhan, kami percaya Kau kirimkan teman-teman yang baik Tuhan untuk Ariel, juga untuk masa penyesuaian Tuhan, her adaptation and uni. I know that Kau berikan hikmat Tuhan, Roh Kudus penuhi Ariel, sehingga apapun yang Ariel lakukan, keputusan sekecil apapun yang Ariel ambil Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan dia juga damai sejahtera, sukacita Tuhan dalam hatinya, agar dia bisa menjalani hari-hari universitasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa untuk Georgia ya Tuhan, kami percaya, terima kasih Tuhan, Kau selalu berbicara secara langsung kepada Georgia ya Tuhan. Thank you Lord for hikmat daripada-Mu Tuhan dalam memilih teman-teman Tuhan, bahkan untuk setiap kami Tuhan, berikan hikmat ketika kami memilih teman-teman. Surround us Tuhan with friends that are good for us Tuhan, dari yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk Chelsea dan Kiara, juga semua keluarganya Tuhan. Kami percaya walaupun mereka dapat COVID Tuhan, tapi kami percaya itu semua, mereka semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ada kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus kepada mereka ya Tuhan. Mereka sembuh secara sempurna, gak ada efek samping apapun Tuhan, bahkan semua sistem pernapasan, paru-paru, semuanya dari ujung kepala sampai telapak kaki sembuh sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus penuhi setiap mereka Tuhan, bahkan ada damai sejahtera sukacita dalam hati mereka nggak takut, mereka nggak khawatir Tuhan, karena ada Engkau ya Tuhan yang selalu bersama mereka. Immanuel Tuhan, God with us Tuhan, God with all of us. Terima kasih Bapak, yang mau tutup ibadah ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga kami, setiap kami ya Tuhan, Kau yang melindungi kami, segala virus-virus penyakit apapun nggak dapat masuk ke dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you everybody. Thank you so much.